Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan kemurahan-Mu memungkinkan kami dapat beribadah kepada Tuhan. Izinkan hamba-Mu memberitakan firman-Mu dengan roh hikmat, akal budi dari Tuhan. Urapi hamba-Mu dan mohon Tuhan yang mengkuduskan hamba-Mu. Kuduskan juga semua umat-Mu supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik dan luar biasa, sebab anugerah Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali beribadah kepada Tuhan, dan pastikan kita semua dapat mempersiapkan diri dan memperhatikan firman Allah dengan sepenuhnya, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kristus menang. Sekali lagi, Kristus menang. Izinkan saya membacakan satu nats firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Semua yang percaya katakan amin. Kristus menang. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam Paskah bagi kita semuanya. Salam kemenangan. Dalam suasana Paskah ini, sebab Paskah itu ketika Kristus menang, bangkit dari kematian, maka selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Mula-mula kepada para murid, dan satu momentum kepada 500 orang sekaligus. Yesus menampakkan diri. Setelah itu Yesus naik ke surga. Maka dalam suasana Paskah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan yang begitu dahsyat dan luar biasa oleh Yesus Kristus. Paskah di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Pesach, dan dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata Paskah. Arti dasarnya meloncat. Maka dari situ timbul arti meloncat dan menari. Meloncat dan menari dalam kebaktian. Tentu saja dengan spirit kemenangan, spirit dari Paskah itu sendiri. Spirit dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itulah yang membuat orang bersemangat, bersukacita, bergairah, dan meloncat-loncat di dalam ibadah sebagai ekspresi, sebagai wujud merayakan kemenangan dari Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dalam arti kiasan, Paskah berarti melewati penderitaan, segudang atau sederet penderitaan atau sengsara, dan melewati maut, melewati kematian. Paskah atau Passover sejak abad kedua sudah dirayakan oleh gereja mula-mula, jauh sebelum Natal dikenal. Karena itu Paskah sangat berarti, sangatlah penting bagi kekristenan. Dan puasa Paskah sangatlah penting untuk dialami oleh semua pribadi
orang-orang Kristen. Peristiwa Paskah adalah sumber utama titik tolak iman Kristen. Jadi titik tolak iman Kristen bukan di hari Natal, tetapi di momentum Paskah, di hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan semua kitab Perjanjian Baru ditulis karena adanya peristiwa Paskah. Jadi Paskah adalah basic dan pusat iman Kristen. Betapa pentingnya, betapa dalamnya makna Paskah itu bagi setiap orang Kristen. Bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua, betapa dalamnya makna dari Paskah dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah segala kepercayaan kami. Dengan kata lain, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kemudian sia-sialah segala pengorbanan kita. Mulai dari pengorbanan waktu kita, pengorbanan tenaga, bahkan pengorbanan finansial kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan yang terbaik untuk Yesus Kristus menjadi sia-sia. Tidak ada lagi artinya, tidak ada lagi manfaatnya. Bahkan doa yang kita naikkan kepada Tuhan maka menjadi sia-sia jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Maka kemudian kita adalah orang-orang yang paling malang jikalau kita menaruh harap hanya kepada Kristus saja. Tetapi yang benar adalah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga peranan Paskah begitu sangat penting dalam kekristenan, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap minggu adalah hari perayaan Paskah, hari kemenangan, hari sukacita, di mana umat Kristen merayakan kemenangan yang begitu luar biasa, yang begitu bermakna di dalam kekristenan itu sendiri. Sehingga inilah asal-usul mengapa gereja atau orang Kristen berbakti pada setiap hari Minggu dan hari-hari lainnya, sebab Kristus bangkit pada hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang percaya memaknai Paskah, terlebih pada menjelang tahun politik hari-hari ini. Nah, ciri khas dalam tahun politik adalah syarat dengan persaingan, syarat dengan kompetisi, persaingan yang ketat, persaingan yang keras, dan seringkali amat kejam antar pribadi, antar kelompok, antar partai, bahkan memakai cara-cara yang tidak benar dan bersifat amoral. Misalnya demi meraih kemenangan, kemudian lazim sudah digunakan dengan memakai money politik, hoax, dan fitnah, dan berbagai cara di luar daripada etika, di luar daripada kepatutan, di luar daripada hal-hal yang terpuji. Kata kunci dalam persaingan adalah menang. Kalau Anda menang, maka Anda melesat maju. Sebaliknya kalau Anda kalah, maka Anda akan tersingkir. Sebab itu Anda harus selalu menang dan terus menang dan tetap menang. Tidak boleh kalah. Sesungguhnya hidup persaingan ini amatlah sangat berat. Dampaknya banyak orang menjadi stres, depresi,
dan memicu lebih banyak orang cepat mati. Pihak yang menang juga berpotensi untuk stres, karena tuntutannya mesti menang terus, menang dan menang dan menang terus. Pihak yang kalah lebih stres dan lebih parah lagi, karena sudah rugi, sudah banyak jadi korban, atau sudah banyak berkorban. Dan untuk itu, maka potensi untuk stres jauh lebih besar dan jauh lebih banyak lagi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam iman Kristen, kemenangan itu juga amatlah penting. Sekali lagi, kemenangan sangatlah penting. Paskah adalah peristiwa kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi, peristiwa Paskah berbicara tentang peristiwa kemenangan yang begitu mendalam, yang begitu besar oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya salam Paskah yang paling tua adalah Christus Victor. Christus Victor artinya Kristus menang, Kristus menang. Sehingga setiap orang Kristen jika menyampaikan salamnya, mereka berkata Kristus Victor, Kristus menang. Dan ketika mereka menyampaikan Kristus menang, maka ada spirit yang luar biasa yang kemudian menghantarkan mereka, memampukan mereka untuk lebih mencintai Tuhan, lebih bersemangat kepada Tuhan, baik dalam pelayanan, dalam pengorbanan, dan dalam kesetiaannya, membangun relasi dengan sesama dan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, puji nama Tuhan. Menang di sini atau Kristus menang di sini, menang atas segala daftar penderitaan, menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kematian, maka menang dari penghukuman yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang percaya adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Roma pasal 8 ayat 37. Kemenangan di sini adalah karena Kristus, bukan karena diri sendiri, bukan karena kemampuan, bukan karena pengalaman, bukan karena kehebatan, tetapi kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan karena Yesus Kristus, kemenangan karena bersama Yesus Kristus, kemenangan karena Kristus menang. Sudahkah Anda menang bersama Kristus? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Kristus sudah menang, sehingga kami sebagai orang-orang percaya, kami dimampukan untuk menang, mengatasi segala penderitaan, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan iman kami. Dan karena kami tahu Kristus sudah menang atas penderitaan, Kristus sudah menang atas maut, Kristus sudah menang atas dosa, Kristus sudah menang atas kematian, Kristus menang atas penghukuman yang kekal, maka itu memotivasi kami serta memastikan kami sebagai orang percaya bahwa kami juga dimampukan untuk menang, mengatasi segala penderitaan selama kami diizinkan hidup dalam dunia ini. Dan kami juga menang atas dosa, menang atas maut, menang atas penghukuman yang kekal. Sungguh kami bersyukur kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk memperkatakan bahwa kami menang bersama Kristus. Sebab Kristus menang menjadi teladan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, bukan firman-Mu dan memeteraikan, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai kami Tuhan, hidup berkemenangan bersama Kristus,
hidup on the track dalam firman-Mu, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita merendahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dan imanmu terima dan bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun menolong, menyertai, menghibur, memberkati kita semuanya. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah kami penuh ucapan syukur dan terima berkat Tuhan. Semua percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.